Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam program Live Interaktif Bekal Muslim dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya yang diampuh oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan wakil ketua merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan beliau telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Pada kesempatan kali ini kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah baru fresh nih Mas. Wajah baru Ustaz ya, Masya Allah. Tapi stok lama Ustaz. Alhamdulillah. Gimana Ustaz kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Mas Ija. Gimana? Alhamdulillah. Sehat keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah juga sehat Ustaz Barakallahu ya. fiik. Hayakumullah. Ini semangat baru Ustaz, semoga dirasakan Insyaallah. juga untuk pendengar ada juga Amin, pemirsa amin. Fatwa TV Barakallahu dimanapun Anda semua berada. Wafikum barakallah. Tapi Ustaz, pada kesempatan kali ini kita juga ucapkan ahlan bikum, selamat bergabung untuk pendengar yang tergabung dalam RTVC atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya selamat bergabung untuk Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amu Bapangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah di Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Radio Mas FM Sragen. Tentunya pemirsa dan juga pendengar, kita undang Anda untuk bisa berinteraksi langsung bersama Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Pada kesempatan kali ini silakan melalui kode area kota Jember 0331 544 6087, atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Tapi Ustadz, sebelum kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kita akan persilahkan pemateri kita untuk memberikan satu nasihat pembuka. Ustaz. Baik, Fadhal, Mas Ustaz. Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur sepatutnya selalu menjadi pembuka setiap aktivitas kita. Terlebih hari-hari ini kondisi negeri kita semakin kondusif. Berbagai daerah level wabah COVID semakin membaik ya. Dan sore ini kita mendapatkan informasi bahwa Kota Jember secara khusus dan yang lainnya sudah semakin membaik sehingga saat ini sudah masuk pada level 1. Alias tidak lagi ada korban meninggal karena COVID, dan saudara kita yang terpapar pun juga semakin minim. Ini satu kenikmatan yang wajib kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dan menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk itu semuanya tentu menjadinya suatu negeri sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tidak sekonyong-konyong hanya sebatas mimpi dan harapan, tetapi semua itu adalah karunia Allah sebagai apresiasi atas ketaatan, ibadah, kepatuhan hamba-hambanya, penduduk negeri tersebut, dalam menjalankan ibadah dan meninggalkan kemaksiatan. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minkum la yastakhlifannahum fil ard. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, akan menjadikan mereka sebagai pemimpin di muka bumi. Dan dalam ayat lain, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang rajin beramal saleh, laki ataupun wanita, dalam kondisi mereka betul-betul beriman kepada Allah, mereka akan mendapatkan apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang damai, tentram, bahagia. Dalam ayat lain Allah juga menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai penduduk suatu negeri
amanu wattaqau, betul-betul beriman kepada Allah dan menjalankan perintah serta meninggalkan larangannya, bertakwa kepada Allah. Niscaya Allah akan bukakan kepada mereka barakatim minas samai wal ard, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Dan alhamdulillah beberapa hari ini kota Jember sudah mulai diguyur hujan yang lebat. Semoga hujan yang Allah turunkan, dan juga bukan hanya di kota Jember, di beberapa kota sudah mulai diguyur hujan yang lebat. Semoga hujan ini sebagaimana yang Allah gambarkan sebagai hujan yang membawa keberkahan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Dan kami turunkan dari langit hujan atau air yang membawa keberkahan bagi umat manusia. Dan pada kesempatan ini saya mengingatkan kaum muslimin, saudara-saudara para pemirsa di Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, untuk menghidupkan, mensyukuri turunnya hujan ini dengan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ketika turun hujan, kita mengucapkan Allahumma shayban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang membawa kemanfaatan. Dan tatkala hujan telah berakhir, kita pun mensyukuri, mengapresiasi dan mengingat bahwa hujan itu turun karena karunia Allah, bukan karena musim, bukan karena bulan ini dan bulan itu, atau bintang ini dan bintang itu. Kita mengatakan, kita mengikrarkan rasa syukur itu dengan mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami mendapat karunia turunnya hujan itu sepenuhnya karena kemurahan Allah, bifadlillah, karena kemurahan Allah dan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan, angin, badai ataupun petir itu adalah bala tentara Allah. Mereka tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Kalau Allah berkehendak, maka hujan itu akan membawa petaka. Kalau Allah berkehendak, petir itu akan menyambar dan membinasakan siapapun yang Allah kehendaki. Angin yang berembus bisa saja menjadi awal kehancuran. Allah telah membinasakan kaum 'Ad dengan angin topan, kaum Tsamud dengan lengkingan suara yang keras, kaumnya Nabi Nuh Allah binasakan dengan air hujan, banjir bandang. Dan masih banyak lagi kasus-kasus orang-orang yang Allah binasakan, Allah azab dengan bala tentaranya yang terkesan itu lunak, air, angin, petir yang menyambar dan lain sebagainya. Karena kaum muslimin, mari kita selalu mengingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar apapun yang Allah kirimkan kepada kita membawa kerahmatan dan menghindarkan kita dari mara bahaya. Allah taala alam. Taib Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka. Taib, seperti yang beliau sampaikan, pemirsa dan juga pendengar, semoga kabar bahagia ini tentang turunnya kasus COVID di berbagai daerah sekali lagi juga tidak membuat kita lengah ya. Tetap terapkan protokol kesehatan sembari memohon perlindungan kepada Allah, Ustaz ya. Amin, betul. Ustaz, kita akan sapa penanya kita yang sudah mengirimkan pertanyaan di www.dewanfatwa.com dan sudah kita kumpulkan di meja redaksi kami. Tapi kita juga masih undang Anda ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, kami persilakan ya di 0331 544 6087 dan tema kita kali ini adalah fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Tapi Ustadz, pertanyaan pertama kita dari Saudara Gunawan di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, Ana mau bertanya, Ana bekerja sebagai salah seorang pegawai di salah satu desa. Jadi seperti ini Ustadz. Di desa itu untuk pembuatan EKTP contohnya ada surat pengantar dari desa gratis karena itu termasuk pelayanan, tetapi terkadang ada warga yang meminta jasa untuk EKTP-nya diselesaikan lebih cepat Ustadz dan tidak perlu kesana kemari, akadnya seperti biro jasa Ustadz karena itu hal di luar job desa ya. Tetapi kalau dikerjakan atau mengurusnya di jam kerja, ini bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Saudara Gunawan. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Idealnya seorang pejabat itu akan mendapatkan insentif atau upah atau gaji yang telah disepakati. Dia menjalankan satu job, satu tugas, menduduki satu jabatan, dan dia akan mendapatkan insentif atau upah sesuai yang telah disepakati. Dan
tidak etis serta tidak dibenarkan secara aturan syariat kalau kemudian mengambil pungutan-pungutan di luar yang ditetapkan secara formal oleh institusi atau lembaga terkait. Karenanya layanan semacam ini seharusnya mengikuti SOP yang berlaku. Bila memang dari aturan yang berlaku ataupun kebijakan pemegang kepemimpinan tertinggi di institusi tersebut, yaitu kepala desa misalnya, memberikan ruang dengan adanya biaya tambahan, maka seharusnya biaya tambahan atau insentif tambahan itu dia tidak menikmati seorang diri. Karena dia bertindak bukan untuk dirinya sendiri, dia bertindak atas nama institusinya, lembaganya, yaitu pemerintahan desa. Sehingga insentif yang diberikan itu harusnya masuk ke kas desa. Apalagi dia bekerja atau melakukan tugas itu di jam kerja. Sehingga dia menggunakan waktu yang itu merupakan aset ataupun kekayaan desa. Sehingga kalau dia mendapat upah, maka upah tambahan itu harusnya masuk kas desa. Dan kemudian pemanfaatan tambahan itu sepenuhnya dikembalikan kepada pemerintahan desa setempat. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk saudara kita Gunawan di Bogor, Jawa Barat. Baik, sambil menantikan penelpon Ustaz, kita baca kembali pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi dari Muhammad Rizwan di Tangerang Selatan, Banten tepatnya. Bismillah Ustadz, saya memiliki ratusan desain kaos dan saya ingin mengajak orang menjadi dropshipper dengan dua keadaan Ustadz. Yang pertama, kaos seharga 100.000 untuk dropshipper ini mendapatkan fee Rp10.000 Ustadz. Ya. Nah dengan ini kaos menjadi merek atas nama brand saya. Keadaan yang kedua adalah kaos harganya bebas ditentukan oleh dropshipper dengan brand dropshipper itu sendiri. Mereka cukup membayar ke saya dengan harga Rp90.000 dan nantinya saya akan mengirimkan kaos tersebut ke customer mereka atas nama mereka sendiri. Apakah kedua cara ini diperkenankan Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Muhammad Rizwan ya di Kota Bogor. Tangerang Ustaz. Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dua sistem yang Anda jabarkan dalam pertanyaan ini insya Allah dua-duanya halal. Karena ketika Anda menjual barang dengan desain Anda, barang Anda yang memproduksinya dengan harga yang Anda tentukan, maka itu wajar kalau itu adalah merek brand Anda. Namun ketika Anda menjual dengan harga dasar, bahan bakunya, kemudian desainnya, dan kemudian dropshipper menentukan harga sendiri, memasarkannya sendiri, maka itu juga tidak masalah asalkan Anda transparan. Kesepakatannya dari awal, kalau memang menggunakan skema yang satu ya sampai akhir kerjasamanya seperti itu. Selesai satu paket misalnya dia beli 1.000 pieces, maka sampai 1.000 itu habis ya dengan paket tersebut, dengan metode tersebut. Kemudian nanti ketika pengadaan yang kedua pun dengan perjanjian diperbaru, boleh diperbaru atau dengan melanjutkan perjanjian yang lama. Selama itu disepakati maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya untuk saudara kita di kawasan Tangerang Selatan, Muhammad Rizwan. Barakallahu fikum. Lalu kita akan bacakan kembali Ustaz pertanyaan berikutnya dari Ujang Iskandar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita menjadi makelar tanah, lalu tanah yang kita jual dibeli oleh developer konvensional Ustaz? Baik. Sedangkan konsumen developer tersebut kadang tidak semuanya beli dengan cara cash, ada yang secara kredit atau KPR. Ya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Baik, dari saudara Ujang di Pontianak, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Menjadi maklar itu tidak masalah, halal saja, karena tanah itu barang yang halal, dibeli oleh siapapun halal, apalagi yang membelinya akan dijadikan sebagai ruko atau properti ataupun perumahan. Masalah mereka menggunakan pembiayaan itu bukan tanggung jawab maklar, itu tanggung jawab developernya. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, jadi diperbolehkan Ustaz ya? Bismillah. Nah. Baik, ada penelpon yang sudah tersambung bersama kami dari Ummu Aryo di Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Silakan Ummu Aryo pertanyaannya.
Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, meneruskan pertanyaan member di Rosa. Baik. Itu yang pertama, si A menjual buku. Ya. Dia membeli buku itu kepada distributor buku di Jakarta. Baik. Ketika keluar faktur, si A langsung membayar, dapatkan diskon dari distributor tersebut. Ya. Setelah itu si A meminta kepada distributor itu untuk mengirimkan buku itu kepada si B di kota lain. Setelah sampai di si B, baru si B membayar ke si A. Apakah transaksi di atas boleh, Ustaz? Baik, Ibu. Nah, Baik, Ibu. kemudian yang kedua, Ustaz. Ya. Fulana ingin buka usaha dengan total modal 20 juta. Ya. Dia ingin minta bantuan kepada B untuk modal usaha tersebut dengan cara meminjam uang dan dibayar cicilan tiap bulan. B berpikir pinjamkan uang nanti kan lama cicilannya dan kena inflasi akan rugi. Kemudian B membeli dulu gerobak peralatan usaha. Kemudian menjual ke si A senilai misalnya 20 juta. Dengan syarat si Fulana ini membeli gerobak tersebut untuk usaha yang akan mereka kelola dengan si B dan dibayar dalam bentuk emas, dicicil setiap bulan. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik, Ibu. Sudah. Baik. Baik, Ustaz. Baik, Ibu. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Assalam. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Umaria di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama, ketika seseorang menggunakan skema dropshipping, di mana dia membeli atau memasarkan barang sebelum punya, dia mencari customer dulu atau calon customer, dan ketika sudah ada kepastian akan ada customer yang membeli, barulah dia mencarikan barang di pasaran, dia bayar tunai, kemudian dia minta kepada distributor untuk mengirimkannya kepada pembeli. Setelah barang nyampe, barulah pembeli membayar tunai. Skema semacam ini tidak dibenarkan secara aturan syariat karena berarti pembeli menjual barang sebelum dimiliki, sedangkan pembeli juga belum membayar barang tersebut. Sehingga tidak memenuhi kriteria salam, tidak memenuhi kriteria jual beli istisna, ya. Maka ini pada hukum asalnya tidak boleh karena berarti barang tertunda, belum dimiliki oleh penjual, pembeli pun belum melakukan pembayaran. Sehingga objek akadnya dua-duanya tertunda. Namun kalau ternyata si penjual itu telah memiliki agreement kerjasama, kesepakatan dengan distributor bahwa dia termasuk agennya, termasuk jaringan marketing dari distributor tersebut, maka tidak masalah. Karena berarti dia bertindak mewakili dari distributor pemilik barang. Ya, karena itu solusinya penjual tadi hendaknya meminta izin kepada distributor untuk ikut menjadi bagian dari jaringan marketingnya sehingga dia punya izin secara resmi dari pemilik barang untuk memasarkan dan memarkup harga ataupun menentukan harga sesuai dengan yang dia mau. Ini solusinya. Solusi kedua, pembeli melakukan pembayaran di depan, ya. Namun tentu seringkali pembeli tidak mau melakukan pembayaran di depan ini. Untuk pertanyaan yang kedua, karena skemanya tadi memang ada pertama, ya, harus pembayarannya dengan emas, dikonversi dengan nilai emas atau betul-betul pembayaran dengan emas. Kemudian sama dengan kasus pertama, dia investasi menghutangi dalam bentuk barang, ada kesepakatan jual beli barang, namun investor dalam hal ini belum punya barang, dia ikat dulu dengan sebuah perjanjian jual beli sebelum punya barang, harganya di markup, sehingga pada kasus ini ada praktek jual beli barang sebelum memilikinya, sedangkan pembeli juga belum melakukan pembayaran tunai, sehingga ini termasuk jual beli kali bil kali. Barang tertunda, pembayaran tertunda, dan ini sepakat para ulama terlarang dalam aturan syariat. Ditambah lagi pembayarannya harus dikonversi dalam bentuk emas, sehingga di sini ada transaksi jual beli emas secara non tunai, ya, nilainya sekian rupiah, emasnya harus nanti dibayarkan kapan? Ketika pelunasan, dan ini termasuk alasan yang juga tidak
dibenarkan atau praktek yang tidak dibenarkan secara tuntunan syariat. Wallahu taala a'lam. Masya Allah Ustaz. Barakallah. Ustaz Afwan, misalnya legalitas menjadi marketingnya hanya melalui chat Lisan, atau tidak masalah. lisan itu tidak Tidak masalah Ustaz ya. masalah, iya. Yang penting ada Yang kesepakatan penting ada Ustaz ya. kesepakatan, betul. Nah, semoga bermanfaat untuk Umu Aryo di Pekanbaru jawabannya. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Tapi kita sapa kembali Ustaz, penanya berikutnya masih dari kawasan Pekanbaru, Umu Latifah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Silakan Umu Latifah pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Ini ada pertanyaan dari member di Rosa Ustaz. Pertanyaannya begini, teman saya pinjam uang. Ya. Saya pinjemin tanpa ada syarat apapun. Ya. Dia berjanji mau mengembalikan uangnya Selasa depannya insya Allah katanya. Terus dia datang ke rumah untuk ambil uangnya. Sebelum pulang dia ngasih saya minyak wangi kasturi. Katanya hadiah. Saya terima. Pertanyaannya, apakah minyak wangi itu termasuk riba nasiah Ustaz? Baik Ibu. Jazakallahu khair. Wa iyyak barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik kepada Ummu Latifah di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Latifah, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Adanya penambahan dalam nilai atau nominal hutang ketika pelunasan atau diberi dalam bentuk barang lain itu tidak masalah selama penambahan itu tidak disepakati dan juga bukan komitmen tatkala akad utang piutang. Di awal ketika berutang tidak ada janji bahwa saya akan beri hadiah dan juga tidak ada persyaratan bahwa ketika membayar harus memberi tambahan. Karena mengapresiasi jasa, mengapresiasi kebaikan orang, uluran tangan orang lain itu adalah satu tuntunan syariat. Ya, ketika kita dihutangi oleh orang, berarti kita sedang ditolong oleh orang lain. Sehingga ketika kita membalas budi dengan memberi lebih, selama itu tidak dipersyaratkan dan juga bukan janji di awal, maka halal. Rasulullah SAW suatu hari berhutang seekor onta kecil. Ya. Kemudian ketika jatuh tempo ditagih, maka ternyata Nabi SAW tidak memiliki onta yang seumur atau selevel, seukuran onta yang dihutang oleh Nabi. Maka Nabi SAW membayar dengan onta yang lebih besar, yang harganya lebih mahal. Maka kemudian Nabi SAW memberikan satu pernyataan yang itu menjadi kaidah bagi kita dalam membayar hutang. Inna min khairikum ahsanukum qada'an. Artinya salah satu indikasi orang terbaik dari kalian adalah tatkala dia membayar hutang, dia memberi yang terbaik, baik menyegerakan membayarnya atau memberikan kelebihan atau dengan cara yang sangat santun, misalnya dengan didatangi, dengan diapresiasi, diberi doa yang tulus karena telah membantu walaupun tidak dilebihkan, atau dengan cara melebihkan atau memberi barang yang lebih bagus. Kalau kemarin menghutangkan uang dalam bentuk uang yang kusut, sudah lusuh, ketika pengembalian kita carikan uang yang bersih sehingga ini ada nilai lebihnya. Nah, cara-cara semacam ini kata Nabi, ini merupakan salah satu indikasi tentang kualitas iman seseorang. Karena berarti dia menyadari dia telah dihutangi jasa atau budi oleh orang lain sehingga dia merasa perlu untuk berbalas. Karena memang membalas budi itu adalah tuntunan syariat. La yashkurullah man la yashkurun nas kata Nabi. Tidak dikatakan telah bersyukur kepada Allah orang yang sulit untuk berterima kasih kepada sama manusia. Dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Yang kasat mata saja dia tidak syukuri. Yang ada di depan mata dia, yang nampak dengan lahir, yang itu merupakan perilaku sosial semua orang, itu pun dia tidak mampu mensyukuri, mengucapkan terima kasih, apalagi kepada Allah yang tidak kasat mata. Tidak bisa dia lihat, seringkali terlupakan. Nah, ini satu perilaku yang sepatutnya kita sosialisasikan, kita hidupkan di tengah masyarakat. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Untuk Ummu Latifah di Pekanbaru, semoga bermanfaat. Tapi Ustaz, kita kembali tersambung bersama penelpon ketiga kita dari Bapak Muhammad di Aceh. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, barakallahu fikum. Silakan Pak Muhammad pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau nanya, bagaimana hukum memberikan
bonus kepada seorang guru atau pegawai negeri yang sudah berbelanja di toko kita. Baik. Nah, boleh. Baik. Terus kalau tidak boleh, bagaimana kalau bonusnya tidak diberikan untuk pribadi si guru tersebut, tapi ke sekolah? Ya. Bisa dipakai untuk umum gitu, untuk murid. Baik. Ya, terus pertanyaan kedua, Ya. mengenai faktur kosong. Apakah boleh memberikan faktur kosong kepada pembeli? Baik. Dengan dalih si pembeli, karena harga yang dicantumkan di faktur tersebut harus lebih dikarenakan ada pajaknya. Baik. Bagaimana, Ustaz? Baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Pak Muhammad di Aceh. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Memberikan hadiah kepada seorang pejabat yang menjalankan tugasnya dalam pengadaan barang ini termasuk suap dan korupsi. Ya, tidak dibenarkan secara aturan syariat. Karena dia datang berbelanja itu menjalankan tugas. Dan tugas yang dia jalan itu dia sudah mendapatkan insentif haknya berupa gaji, insentif yang lainnya. Karenanya tidak boleh ya kita bermain mata. Dan ini memang trik-trik korupsi dan suap menyuap yang ada di masyarakat. Itu trik yang sangat sederhana sekali. Makanya haram hukumnya memberi hadiah kepada dia. Namun kalau memang kita ingin memberi hadiah ya, berilah hadiah kepada instansinya. Berilah potongan harga kepada lembaganya, bukan kepada petugas yang ditugaskan mengadakan barang tersebut. Sehingga kalau kita ingin memberi hadiah, berilah kepada sekolahnya, kepada lembaganya, sehingga itu merupakan keuntungan, profit yang didapat oleh lembaga atau institusi, bukan kepada pejabat yang sedang mendapatkan amanah menjalankan tugas tersebut. Adapun pertanyaan yang kedua, yaitu memberikan faktur kosong, maka ini adalah juga trik sederhana yang sering kali dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan ruang korupsi curang. Sehingga nilai barang hanya 10.000 dimarkup menjadi 15.000 menjadi 30.000. Kita tidak boleh tolong-menolong. Ya. Kalau alasan harga sudah ada pajak, maka kita yang membayarnya. Dalam aturan perpajakan di Indonesia bahwa yang berkewajiban membayar pajak adalah penjualnya, dan penjual berkewajiban memungut pajak dari pembeli. Sehingga dalam pengadaan barang ada PPN, ada pajak progresif dan lain sebagainya, pajak penjualan pembelian yang itu harus disetorkan oleh penjual, ya, sehingga penjual lah yang akan menyetorkan. Kecuali kalau memang pajak pembeli akan disetorkan sendiri, sehingga nilai barang tidak include pajak pembeli, hanya pajak penjual saja, misalnya, maka itu urusan si pembeli. Ya. Namun seringkali pembeli tidak ingin repot, ya, sehingga pajak itu sudah include pada nilai barang. Nah kalau sekarang ada dalih dia ingin bubuhkan pajak sendiri, maka seringkali ini menjadi alasan atau strategi para koruptor untuk memarkup harga dan mencari keuntungan pribadi dari tugas-tugas yang mereka jalankan. Karena itu Anda sebagai penjual jangan setujui, jangan berikan faktur kosong kepada mereka. Berapapun harga yang Anda beri, tuliskan di situ. Termasuk kalau memang dalam penjualan itu ada komponen pajak, tuliskan komponen pajaknya. Kalau memang karena pembayarannya berjangka sehingga Anda meminta harga lebih, maka tuliskan apa adanya. Kalau dalam pengadaan barang itu ada komponen misalnya servis atau layanan antar layanan instalasi dan lain sebagainya, maka bubuhkan apa adanya, jangan lebihkan dan jangan beri faktur kosong, karena itu merupakan tradisi korupsi curang dalam penggunaan anggaran ataupun uang lembaga atau institusi. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Jadi jangan sampai dibudayakan Ustaz memberikan faktur kosong, Ustaz ya. Betul. Pintu justru korupsi dari situ, Ustaz ya. Betul. Baik, kita ke penanya berikutnya Ustaz di jalur website dewanfatwa.com. Berikutnya ada Saudara Astan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, Anda mau bertanya bagaimana hukumnya menonton pertandingan bola yang sistem pertandingannya itu menggunakan uang pendaftaran untuk bisa ikut bertanding, Ustadz. Dan bagaimana cara membuat agar pertandingan bola ini sesuai dengan syariah, Ustadz. Jazakallah. Baik. Barakallahu fiik dari saudara Astan di Buton. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada.
Pertama, Islam tidak pernah mengajarkan permainan bola. Ya. Masalah Anda bermain atau karena Anda ingin berolahraga, maka silahkan. Namun tatkala sudah ada unsur perjudian, ada taruhan, sehingga yang kalah akan rugi dan yang menang akan mendapatkan hadiah atau keuntungan dari kumulasi iuran, ya, iuran yang dibayarkan oleh para peserta, maka ini adalah bentuk perjudian yang diharamkan dalam Islam. Adapun penonton, maka penonton bebas nonton, tidak ada urusannya, karena penonton tidak terlibat dalam praktek jual belinya atau praktek perjudiannya. Yang menjadi permasalah adalah dari para permainan tersebut. Kalau memang ingin tidak terjadi perjudian, maka hadiah itu diadakan oleh pihak ketiga sehingga peserta pertandingan tidak membayar apapun. Yang menang untung, yang kalah selamat, tidak rugi membayar atau memberi kepada pemenang. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya untuk saudara kita di kawasan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Tapi sudah ada penelpon kembali yang bergabung di 0331544687. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hamba Allah di Pekanbaru. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini saya mau bertanya mengenai saya menjual buku dan kebetulan ada beberapa teman kadang-kadang dia memesan beberapa buku dan itu untuk disumbangkan ke pondok atau yang membutuhkan begitu. Jadi sebelumnya itu biasanya saya dapat info ada membutuhkan buku, ada dapat ini, ada membutuhkan Al-Qur'an. Saya info teman-teman siapa yang mau ikut ini ada kebutuhan di sana gitu. Biasanya mereka itu langsung transfer uang, saya ikut sekian, baru saya pesan buku itu ke Jakarta. Dalam hal ini bolehkah itu Pak Ustadz? Atau kalaupun tidak boleh apa jalan keluar? Karena mereka mentransfer langsung uangnya gitu ke saya. Baik. Berarti Ibu juga membuka donasi seperti itu Bu ya? Iya. Saya alhamdulillah beberapa Ustadz, ada beberapa juga yang kalau mereka butuh melalui saya. Jadi saya salurkan ke teman-teman gitu. Baik Ibu. Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu di Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Skema yang Ibu lakukan ini justru bagus sesuai dengan konsep syariah, yaitu dengan skema salam, di mana Ibu menawarkan produk, membuka order barang siapa yang berminat membeli barang A, B, C dan seterusnya dengan kriteria yang jelas, apalagi dilengkapi dengan gambar, deskripsi barang, harga dan seterusnya dengan nilai yang sudah fix. Kemudian orang yang berminat melakukan transfer, ya, membayar di muka. Maka ini sesuai dengan kriteria salam dan itu insya Allah halal, tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Pekanbaru. Ada penelpon berikutnya, kali ini dari kawasan Padang, hamba Allah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu silakan pertanyaannya. Gini Ustaz. Baik. Seorang notaris atau pejabat pembuat tanah itu kan dia membuat akta jual beli Ustaz. Terus jika si pembeli itu membelinya dia menggunakan kredit di bank. Nah, si notaris ini dia bukanlah rekanan bank, tapi hanya karena si pembeli ini mengambil kredit di bank untuk membayar pelunasan pembelian rumah atau tanah. Kemudian pihak bank meminta surat keterangan ke notaris tersebut, di mana surat keterangan itu yang menjelaskan tentang jika sertifikat selesai di proses balik nama di kantor pertanahan akan diserahkan sertifikatnya ke pihak bank. Nah, itu apakah notaris tersebut ikut membantu perbuatan riba di sana, Ustaz? Baik, Ibu. Jika bagaimana solusinya supaya tidak terlibat dengan riba tersebut, Ustaz? Baik. Oke, Ustaz. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu di Kota Padang atas kebersamaannya. Nampaknya beliau ini seorang notaris ya. Masyaallah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Memang tidak diragukan bahwa tolong menolong dalam perbuatan dosa itu haram. Termasuk
tolong-menolong dalam praktek riba. Karena praktek riba itu salah satu dosa yang hanya bisa dilakukan secara ada beberapa pihak ya. Tidak mungkin secara personal, pasti secara jamaah. Bersama-sama minimal 2 pihak. Apalagi kalau ternyata itu transaksi secara formal ya, seringkali melibatkan notaris, seringkali melibatkan saksi dan lain sebagainya. Sehingga mereka semua, siapapun yang terlibat dalam praktek riba maka haram. Namun kalau praktek yang dilakukan oleh notaris hanya membuat AJB jual beli antara penjual dan pembeli, dan dalam praktek jual beli itu pembeli melakukan pembayaran terhutang dalam tempo waktu tertentu tanpa ada pihak bank di situ ketika transaksi ya. Kemudian pihak pihak pembeli mengajukan kredit pembiayaan kepada bank dengan menggunakan AJB yang sudah dibuat oleh notaris, maka ini sepenuhnya tanggung jawab pembeli ya, bukan tanggung jawab notaris, karena notaris tidak terlibat dalam praktek riba. Dalam beberapa kasus, dalam banyak kasus memang transaksi itu betul-betul melibatkan penjual, pembeli, bank, dan kemudian notaris. Sehingga dalam kasus yang semacam inilah notaris ikut bertanggung jawab. Adapun kalau transaksi itu terjadi hanya bertiga ya, penjual, pembeli, dan notaris. Kemudian setelah terbit AJB, pembeli mengajukan pembiayaan kepada bank dan disetujui. Kemudian bank berkoresponden kepada notaris agar sertifikat nanti diserahkan kepada bank, maka solusinya adalah yang menyerahkan adalah pembelinya, bukan notarisnya. Notarisnya buatkan surat kuasa dari pembeli kepada bank untuk mengambil ya, sediakan form sehingga surat kuasa itu adalah surat kuasa dari pembeli kepada bank atau kepada pegawai bank untuk mengambil sertifikatnya di bank. Jangan mau kalau kemudian notarisnya mengantarkan itu ke bank, karena berarti kalau sampai mengantarkan, memberikan layanan itu kepada bank, berarti kita ikut ya support dalam perbuatan dosa, walaupun upah kita, upah sebagai seorang notaris halal, karena upah itu bukan dari bank, tetapi upah itu dari penjual dan pembeli, ada biaya AJB. Dan itu tidak terkait dengan banknya, karena bank tidak memberikan upah. Namun kalau atas layanan itu bank memberikan upah kepada notaris, maka notaris berarti telah memakan harta yang haram didapat dari layanan tersebut. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz. Walaupun si notaris ini tahu saja Pak, pasti surat ini akan itu tanggung jawab pembeli. Itu tanggung jawab pembeli Ustaz ya. Nah. Ya. Baik Ustaz. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita akan sapa kembali penanya berikutnya, masih dari kawasan Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, afwan Ustaz. Ini ibu yang tadi? Iya, betul. Ada satu yang belum clear Pak Ustadz, yang Ya. itu menjadi juga tanda tanya bagi saya. Baik, Ibu. Walaupun teman-teman itu sudah mentransfer uangnya ke saya, tapi bukunya belum saya beli Pak Ustadz. Baik, Bu. Jadi saya setelah itu baru memesan, apakah itu boleh? Ya, itu skema salam namanya, Ibu. Walaupun bukunya belum saya terima. Betul, karena pembeli sudah melakukan pembayaran lunas di muka. Itu namanya salam. Dan ketika menawarkan, Ibu memberikan deskripsi barang lengkap dengan gambar, jumlah, dan seterusnya. Itu namanya skema salam. Kadang tidak ada jumlah gitu Pak Ustadz. Karena begini, biasanya kan kalau pondok itu dia butuh buku ini. Jadi ya, intinya barang yang dijual itu sudah ada deskripsinya. Masalah kuantiti itu sesuai dengan keinginan pembeli. Tetapi dari Ibu sudah memberikan gambaran bahwa bukunya adalah 1, 2, 3 ini. Ya, itu tidak masalah, Ibu. Tidak masalah. Jadi saya walaupun belum memesan barang, belum membeli, belum membayar. Tidak apa-apa. Tidak masalah, Ibu. Alhamdulillah. Barakallah. Oh, iya. Baik, Ibu. Terima kasih hamba Allah di Pekanbaru. Tapi Ustadz, kita ke pertanyaan berikutnya dari Ian Fahrul Gani di Bandung, Jawa Barat. Ya. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Ana menjual barang dengan cara dikredit, misalnya 6 kali cicilan Ustadz. Lalu misal harga barangnya adalah 5 juta. Nah, karena si pembeli ingin ringan cicilannya, maka si pembeli memberikan 1 juta di muka. Mungkin maksudnya untuk DP Ustadz ya? DP ya, uang muka. Uang muka. Maaf kalau redaksinya tidak bagus Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa tabakumullah kepada saudara Ian di Bandung ya. Bandung Ustadz. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga
seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Praktek semacam ini tidak masalah ya, asalkan betul-betul yang mengkreditkan itu punya barang dan kemudian tidak ada denda keterlambatan. Masalah skema yang semula itu harusnya dicicil selama 12 bulan kemudian diperpendek menjadi hanya 5 bulan sehingga di cicilan pertama, kedua, ketiga, keempat dirapel di awal itu tidak masalah, atau mungkin dirapel di tengah ya. Ketika di tengah-tengah jalan ada rezeki berlimpah kemudian dirapel sekian cicilan itu tidak masalah selama tidak ada pertambahan ketika ada keterlambatan cicilan. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, yang penting harganya sudah disepakati di awal, Ustaz. Betul, ya. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat untuk Ian Fahrul Ghani di Bandung, Jawa Barat. Barakallahu fikum. Taib, kita ke penanya berikutnya dari Sumatera Barat, ada Umu Ami. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Silakan Umi Ami. Gini Ustadz. Baik Ibu. Ini ibu-ibu di kampung saya mau ngajak ngarisan gitu Ustaz ya. Baik Ibu. Jadi pesertanya itu mungkin sekitar 30 orang. Arisannya bayar 1 bulan itu uang 100.000, minyak goreng 1 liter, terus beras 1 kilogram gitu. Jadi untuk yang terima bulan besok misalnya siapa yang ibu-ibu yang mau mantu gitu, itu yang terima. Atau kalau nggak ada yang mau mantu, biarkan aja dulu, atau siapa yang mau ngambil boleh. Nah, cuman saja setiap bulan itu, kalau artinya kalau 30 orang kan harusnya terima uang 3 juta. Yeah. Tapi kesepakatannya kita terima 2.900.000, 100.000-nya untuk pengumpul gitu. Nah, untuk apa Ibu? Yang mengumpulkan, koordinatornya. Baik. Ya. Terus yang berasnya kita terima 30 kilo, minyaknya 30 liter. Itu kalau seperti itu gimana Ustaz? Baik Ibu. Nah, itu saja. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Ami di Sumatera Barat. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Skema arisan semacam ini tidak masalah. Sehingga adanya potongan 100.000 atau berapapun yang diberikan kepada koordinator yang bertugas mengumpulkan, mengkoordinir, menagih bagi anggota yang belum bayar dan seterusnya, itu adalah upah kerja dia, dan itu insya Allah halal, bukan haram atau bukan riba. Wallahu ta'ala alam. Taib, Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk Umi Ami di Sumatera Barat. Taib, kita akan bacakan kembali pertanyaan berikutnya Ustadz. Dari Denny Kusuma Fajri di Bojonegoro, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya izin bertanya, jika kita menjadi agen PPOB yang harus deposit uang terlebih dahulu, lalu kita ditawarkan untuk mengajak orang lain dengan kode referral. Jika kita berhasil mengajak orang lain untuk daftar PPOB, itu kita mendapatkan komisi sekian ratus ribu. Apakah hal ini dihalalkan, Ustaz? Komisi tersebut dihalalkan. Baik, dari saudara Denny, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Denny di Bojonegoro ya. Di Bojonegoro. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Skema semacam ini tidak masalah adanya komisi karena kita berhasil merekomendasikan atau mengajak customer atau rekanan, itu halal selama nilai komisinya itu fix atau jelas disepakati di awal. 1 orang sekian rupiah, 2 orang sekian rupiah. Kemudian juga PPOB itu juga halal, tidak masalah karena PPOB itu adalah jual beli layanan ya, berupa jaringan telekomunikasi ataupun listrik atau yang lainnya, sehingga ketika kita deposit terlebih dahulu sejatinya itu sedang membeli. Ya, kita membeli seperti halnya kita membeli stok barang yang kita stok kemudian kita pasarkan. Kalau tidak laku kita boleh kembalikan. Ini transaksi yang halal. Sebagaimana ketika kita beli PPOB, berarti kita bisa menjual jaringan listrik, jaringan telekomunikasi kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dan ini insya Allah jual beli yang halal. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khair atas jawabannya untuk saudara Denny Kusuma Fajri di Bojonegoro, Jawa Timur. Tapi kita ke penanya berikutnya Ustaz, dari Nia di Kota Serang, Banten. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memberi barang via online yang ditujukan kepada pihak ketiga? Misalnya paket tersebut dialamatkan langsung ke anak saya di pondok, atau mengirimkan hadiah kepada seseorang dengan cara membeli ke toko online dan dialamatkan langsung ke orang yang akan kita beri hadiah.
Saudara siapa? Dari Nia Ustaz Dari saudari Nia ya. Barakallahu fiik wa athabaqallah kepada saudari Nia di Serang. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Tidak masalah ketika kita membeli barang secara online ataupun offline, kemudian barang itu langsung dikirim kepada pihak ketiga, baik keluarga ataupun orang lain. Karena itu jual beli yang halal. Masalah kemudian dikirimkan kepada pihak ketiga itu merupakan syarat kita kepada penjual, bahwa harga barang sudah termasuk biaya pengiriman barang ke alamat yang tertuju itu halal selama itu disepakati di awal. Jelas dikirim kemana, nilai barangnya termasuk biaya transfer atau biaya pengiriman itu berapa, disepakati di awal sehingga tidak ada yang samar dan menimbulkan sengketa di belakang hari. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz untuk saudari kita, semoga bermanfaat Nia di kota Serang, Banten. Baik, kita sapa kembali penelpon di jalur 0331 544 6087 Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak, siapa di mana Pak? Dari hamba Allah di Bandung Pak. Bandung, silakan Bapak. Mau tanya, saya ini punya jasa deposito, nah ini harus digunakan untuk apa atau harus dikemanakan gitu Pak? Terima kasih. Baik, jasa deposito. Betul. Berarti Bapak bisa menerima tabungan dari masyarakat? Enggak, saya yang punya deposito di bank, terus akan ada jasanya. Oke, ada bunganya itu maksudnya? Iya, bunganya. Baik Bapak. Barakallahu fiik. Gunakan untuk apa atau baik Bapak. Gunakan gitu. Baik Bapak. Barakallahu fiik. Ya, athabakumullah kepada penanya dari Bandung. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Tidak diragukan bahwa bunga atau pertambahan nilai yang diberikan oleh perbankan kepada pemilik rekening deposito itu adalah bunga. Karena pemilik dana hanya sekedar menitipkan dananya dan kemudian mendapatkan pertambahan berupa keuntungan atau bunga tanpa ada resiko, tanpa ada tahu menahu tentang kemana dana itu disalurkan. Ya, ini adalah bunga sehingga itu haram dan itu riba. Untuk penyalurannya, maka penyalurannya dengan cara disalurkan kepada fakir miskin, kepada proyek sosial, pembangunan jalan dan yang sejenis, dalam rangka berlepas diri dari harta haram, bukan dalam rangka bersedekah mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sampai kita salurkan kepada fakir miskin dalam rangka mencari pahala, berarti sama saja kita makan harta haram. Tetapi kita berlepas diri dari harta haram, ya kita salurkan dalam rangka berlepas diri dari harta haram. Mungkin akan ada yang berkata, kalau demikian rugi dong, tidak dapat pahala. Tidak, justru pahalanya lebih besar dengan niat meninggalkan harta haram, karena meninggalkan harta haram itu hukumnya wajib. Sedangkan bersedekah itu sunnah. Pahala wajib itu lebih besar dibanding pahala sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya untuk penanya kita hamba Allah di Bandung tadi ya. Berikutnya kita sapa kembali dan kita bacakan pertanyaan sudah masuk dari Saudara Ferdi Nanda Riza di Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya menggunakan aplikasi yang sedang viral saat ini, yang mana pada aplikasi tersebut dapat membuat foto yang tadinya tidak bergerak. Ustadz, ini bisa bergerak dan menunjukkan ekspresi atau mimik wajah tertentu. Apakah menggunakan aplikasi ini termasuk menyerupai ciptaan Allah, Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Ferdi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Pertama, aplikasi itu sendiri itu potensi menimbulkan berbagai macam kekacauan. Ya. Kemudian nanti misalnya digabungkan dengan suara, dengan gerakan yang itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Terkesan bahwa itu suara natural, ya, kemudian digabung-gabungkan, dikesankan bahwa mungkin ada makian atau cacian dan yang seterusnya, maka ini potensi menimbulkan masalah. Ya, karenanya hindari penggunaan itu, apalagi kemudian kalau penggunaannya itu sekedar untuk iseng, bermain-main ya. Yang kedua,
Dengan menggunakan aplikasi tersebut, seakan-akan kita menghidupkan benda mati, sehingga benda mati itu seakan live, hidup. Tentu ini suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara aturan syariat, karena sama saja kita hendak menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya untuk penanya kita dari Kota Bandar Lampung. Baik, sudah ada penelpon kembali Ustaz, kita sapa dari Ibu Widya di Bogor. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu Widya pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau nanyakan Pak Ustadz, misalkan ada suatu produk MLM, terus kita masuk anggotanya untuk memakai produknya, itu gimana itu hukumnya Pak Ustadz? Baik Ibu. Menjadi anggota juga Ibu ya? Kan kalau ada menjadi anggota kan ada potong harga gitu ya Pak Ustadz. Sedangkan produk itu buat kita pakai sendiri aja, bukan buat dijual lagi. Dijual kembali, ya. Baik Ibu. Nah, ya. Baik, barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Ibu Widya di Kota Bogor. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Memang sebetulnya tujuan utama dari adanya sistem marketing yang berjenjang atau multi level marketing adalah untuk mencari customer-customer yang loyal seperti Ibu ini. Sehingga dia tidak lagi berpikir untuk membeli produk lain. Dan bahkan bukan sekedar customer yang loyal, menjadi customer yang betul-betul gila. Karena kalau membeli untuk kebutuhan personal paling 1 biji, 2 biji. Tetapi seringkali karena diiming-imingi bisa mendapatkan komisi, mendapatkan profit, akhirnya dia beli dalam jumlah banyak dengan harapan bisa memasarkannya. Akhirnya betapa banyak dari customer anggota MLM yang atau jaringan MLM yang gagal memasarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia membeli barang dalam stok jumlah yang banyak. Atau yang ketiga adalah memaksa anggota jaringan untuk ikut memaksa dalam tanda kutip keluarga, karib kerabat, handai tolan, sahabat untuk ikut membeli produk tersebut. Kenapa harus memaksa? Agar mampu melampaui batas minimal penjualan. Jadi memang inilah strategi marketing zaman sekarang, karena di era globalisasi ini memiliki customer yang loyal itu satu hal yang sulit. Karena informasi produk, akses terhadap produk itu begitu mudah. Sehingga customer itu seringkali kutu loncat dari satu merek ke merek lain, ya, karena termakan oleh trik-trik promosi marketing produk-produk baru tersebut. Nah, untuk mensiasati agar customer loyal, ya dibuatlah jaringan dengan kesan bahwa dengan membeli, dengan ikut dalam jaringan akan mendapatkan profit lain selain penggunaan produk. Kemudian yang kedua adalah bisa ikut menjadi pengusaha dengan menjadi jaringan pemasaran. Yang ketiga adalah dengan harapan nanti suatu saat ketika sampai level tertentu tidak perlu bekerja, sudah bisa mendapatkan komisi dari poin-poin jaringan di bawahnya, downline-nya. Ini mimpinya. Tetapi sebetulnya itu hanya iming-iming, itu hanya gimmick dalam trik marketing mereka. Sejatinya mereka ingin agar anggota, keluarga, sahabatnya, handai tolannya, dan orang terdekatnya itu betul-betul terpaksa ikut, ya, terkondisikan ikut menjadi customer. Belum lagi yang ketiga, alasan keempat adalah perusahaan-perusahaan marketing itu ingin meminimize cost operasional. Karena kalau dipasarkan dengan cara-cara klasik, mereka harus membangun jaringan, menyewa gudang, punya kendaraan untuk distribusi barang, punya karyawan di berbagai daerah, tentu ini costnya sangat tinggi. Untuk mensiasati cost tersebut, mereka memangkas dengan membangun jaringan yang free, tanpa bayar, bahkan jaringan tersebut harus membayar. Inilah ide gila. Ide yang luar biasa. Ini adalah bentuk dari kapitalisasi. Rakyat kecil diiming-imingi, udah gitu rakyat kecil harus membeli menggunakan produk dan harus membayar untuk bisa menjadi anggota jaringan. Sehingga ini bentuk eksploitasi yang luar biasa. Ya, padahal produk tersebut sejatinya seringkali normatif, ya, kualitas dan produk sejenis itu banyak. Ya, seringkali kita lebih termakan oleh promosi endorse dari kawan, namun sejatinya barang itu kualitasnya tidak memiliki nilai lebih kecuali sekedar apa?
kecuali sekedar kita seringkali termakan lapar. Namun sekali lagi, kalau ada yang rela menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, sehingga menjadi bagian dari jaringan marketing pengguna, maka insya Allah itu tidak masalah, karena masalah ini sebetulnya pada tingkat atau pada masalah eksploitasi, customer dieksploitasi. Kalau ternyata yang dieksploitasi rela, maka insya Allah tidak masalah. Ya Allah Ta'ala alam. Ustaz, bagaimana misalnya dia membutuhkan barangnya nih Ustaz ya? Berarti boleh membeli tanpa menjadi member MLM? Boleh, menjadi member boleh. Ya, dalam tanda kutip selama biaya iurannya itu wajar ya. Nah, tapi kalau iurannya seringkali tinggi, maka ini tidak wajar. Ya, tidak wajar, maka ini ada celah terjadinya praktek riba. Nah, karena yang diberikan sebagai insentif atau profit itu seringkali adalah uang pendaftar yang lain yang gagal mencapai target sehingga mereka menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Jazakallah Ustaz. Itu sepertinya menjadi penanya terakhir Ustaz. Baik, untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizallahu Ta'ala telah berkenan membagikan ilmunya untuk kita bersama di kesempatan kali ini. Kita juga sampaikan terima kasih sekali lagi untuk Anda pemirsa dan juga pendengar yang sudah bergabung secara langsung, baik mengirimkan pertanyaan melalui redaksi kami. Juga kami sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan bagi media-media yang turut merilai acara kami pada kesempatan kali ini. Jangan lewatkan, sesaat lagi akan hadir live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'jabal LC MPDI. Anda bisa simak program-program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi dan juga hal-hal lain berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa follow dan juga akses di www.dewanfatwa.com. Informasi mengenai hal-hal dan juga kegiatan Anda juga bisa ikuti sosial media kami di YouTube Fatwa TV Official atau Facebook, Instagram, Telegram, dan juga Twitter di @dewanfatwa. Akhirnya kami dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa kembali di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan, ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.